Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadian 4. Baik, adapun pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Haji. Baik, yang pertama, hakikat haji. Haji merupakan ibadah rukun Islam kelima dalam agama Islam. Ibadah ini dilaksanakan dengan melakukan perjalanan menuju kota Mekah yang terletak di Arab Saudi. Perjalanan ini bukanlah sekedar wisata biasa, melainkan sebuah perjalanan spiritual untuk melaksanakan serangkaian ritual ibadah yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan haji terdapat berbagai macam ritual yang harus dilakukan oleh para jemaah. Beberapa di antaranya adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah, serta wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri dan berdoa di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ibadah haji memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam agama Islam karena ia merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Rukun Islam adalah pilar-pilar utama yang menjadi landasan agama Islam, dan haji menempati posisi yang penting di antara pilar-pilar tersebut. Oleh karena itu, haji menjadi sebuah kewajiban bagi setiap umat Islam bagi yang mampu. Namun demikian, kewajiban melaksanakan ibadah haji ini tidak berlaku bagi semua orang. Ibadah haji hanya diwajibkan bagi umat muslim yang memiliki kemampuan baik secara fisik maupun finansial. Kemampuan fisik berarti memiliki kesehatan yang prima untuk menempuh perjalanan jauh dan melaksanakan berbagai kegiatan haji. Sementara itu, mampu finansial berarti memiliki cukup biaya untuk membiayai perjalanan, akomodasi, dan kebutuhan lainnya selama berada di tanah suci. Dengan kata lain, haji adalah ibadah yang membutuhkan persiapan yang matang, baik dari segi fisik, mental, maupun finansial. Pembahasan selanjutnya yaitu B. Ketentuan haji dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. HPT Muhammadiyah atau Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah memuat berbagai panduan dan ketentuan hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad dan pembahasan mendalam dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Salah satu aspek yang penting diatur dalam himpunan ini adalah ibadah haji. Berikut terdapat beberapa rincian mengenai beberapa ketentuan haji sebagaimana yang tercantum dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Yang pertama, syarat-syarat haji. Seseorang yang hendak melaksanakan haji harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan. Syarat-syarat tersebut adalah: yang pertama, tentu saja beragama Islam, yang kedua, balik, dan yang ketiga, berakal, dan selanjutnya itu mampu secara fisik dan finansial. Yang kedua, rukun-rukun haji. Rukun haji adalah amalan yang wajib dilaksanakan dalam ibadah haji dan tidak dapat digantikan dengan amalan lain. Jika salah satu rukun tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah. Rukun-rukun haji tersebut meliputi ihram atau niat untuk memulai ibadah haji dengan menggunakan pakaian ihram. Ihram menandai dimulainya rangkaian ibadah haji. Yang kedua, wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf juga merupakan inti dari ibadah haji. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf juga merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada Baitullah. Selanjutnya yaitu sa'i, berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i mengenang perjuangan Hajar mencari air untuk putranya yaitu
Ismail alaihissalam. Yang ketiga, waktu pelaksanaan haji. Ibadah haji memiliki waktu pelaksanaan yang telah ditentukan, yaitu pada bulan Zulhijjah. Secara spesifik, ibadah haji dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 13 Zulhijjah. Pada tanggal-tanggal tersebut, seluruh rangkaian ibadah haji termasuk wukuf, mabit, dan Musdalifah, yaitu melempar jumrah dan tawaf ibadah harus dilaksanakan. 4. Tata cara pelaksanaan haji. Dalam melaksanakan ibadah haji, setiap jamaah haji harus mengikuti tata cara yang benar dan sesuai tuntunan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini penting agar ibadah haji yang dilakukan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara ini meliputi seluruh rangkaian ibadah haji, mulai dari niat ihram hingga tahallul. Dengan mengikuti tata cara yang benar, diharapkan ibadah haji dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan jamaah haji setelah kembali ke tanah air. C. Hikmah haji. Ibadah haji menyimpan segudang hikmah yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Hikmah ini tidak hanya terbatas pada satu dimensi saja, melainkan menyentuh ranah spiritual, sosial, ekonomi, bahkan kesehatan. Mari kita bersama-sama telaah lebih dalam hikmah haji dari masing-masing aspek tersebut. Yang pertama yaitu hikmah dalam aspek spiritual. Haji merupakan perjalanan spiritual yang mendalam melalui serangkaian ritual dan ibadah yang dilakukan di tanah suci. Seorang haji berkesempatan untuk merefleksikan diri, merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meningkatkan kesadaran spiritualnya. Ibadah haji menjadi momentum penting untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, membersihkan hati dari dosa-dosa, dan memperbarui niat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kesempatan berinteraksi langsung dengan tempat-tempat bersejarah yang berkaitan dengan para nabi dan rasul juga menambah kekhusyukan dan keimanan. Yang kedua, hikmah dalam aspek sosial ibadah. Haji adalah pertemuan akbar umat Islam dari seluruh penjuru dunia, dari berbagai bangsa, budaya, dan latar belakang sosial ekonomi mereka. Mereka berkumpul di satu tempat dengan tujuan yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Interaksi dan persaudaraan yang terjalin selama haji dapat meningkatkan kesadaran sosial, menumbuhkan rasa empati, dan mempererat tali silaturahmi antar umat muslim. Haji mengajarkan tentang kesetaraan, persatuan, dan pentingnya saling membantu sesama. Penghapusan sekat-sekat perbedaan suku, ras, dan bahasa menjadi manifestasi nyata dari ukhuwah Islamiyah. 3. Hikmah dalam aspek ekonomi. Pelaksanaan ibadah haji memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian, baik bagi masyarakat setempat maupun bagi negara. Kehadiran jutaan jamaah haji setiap tahunnya memberikan peluang usaha bagi masyarakat lokal di sekitar Mekah dan Madinah, mulai dari penyediaan akomodasi, transportasi, makanan, hingga oleh-oleh haji. Selain itu, devisa yang masuk dari jamaah haji juga dapat meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan infrastruktur. Peningkatan ekonomi ini memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Baik, itu saja dari saya. Billahi fisabilillah, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.